Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika, masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear. Kali ini kita belajar tentang KD 4 ya, tadi tentang keterampilan, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear ini itu adalah materi gabungan dari materi-materi yang lalu, yaitu dari menentukan model matematika, menentukan daerah penyelesaian, dan terakhir tambahan materinya yaitu menentukan nilai optimum. Kemudian langkah-langkahnya seperti yang disampaikan tadi. Pertama yaitu model matematika, menentukan daerah penyelesaian, dan nilai optimum. Nilai optimum itu bisa nilai maksimum atau nilai yang tertinggi, dan nilai minimum atau nilai terendah. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh penyelesaian. Sebuah truk akan mengangkut barang dalam bentuk peti kemas. Ada dua jenis peti kemas yang akan diangkut. Peti kemas pertama seberat 100 kg, peti kemas kedua 80 kg. Berat maksimal yang bisa dibawa truk adalah 28.000 kg. Banyaknya kedua jenis peti kemas hanya 120 peti kemas. Biaya paket untuk peti kemas pertama 20.000, biaya paket peti kemas kedua 15.000. Oke, dari soal cerita ini, langkah pertama kalian menentukan model matematikanya. Sedangkan untuk biaya pemaketan peti kemas ini itu merupakan fungsi objektif. Oke, kita kerjakan. Untuk model matematikanya, kalian bisa lah ya menentukan model matematikanya. Kalian tentukan yang membatasi. Dari soal cerita, itu yang membatasi ada dua hal, yaitu jumlah peti kemas yang hanya bisa membawa 120 dan berat peti kemas hanya membawa 28.000 kg. Dari jumlah peti kemas didapat persamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 120. Untuk berat peti kemas didapat pertidaksamaan 100X ditambah 80Y kurang dari 28.000. Kalau bisa disederhanakan ya untuk mempermudah menggambar grafik, yaitu dari 100X ditambah 80Y kurang dari atau sama dengan 28.000, kalian bagi dengan 20 semua. Sehingga didapat 5X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 560. Itu jadi model matematikanya didapat seperti itu, di mana ada syarat X, Y lebih besar atau sama dengan 0, tidak boleh bernilai negatif. Setelah menentukan model matematikanya, baru ke menentukan daerah penyelesaian. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kalian masih ingat kan membuat garis dulu? Kita buat garis X tambah Y kurang dari 120 dengan cara mencari dua titik. Titik pertama memisahkan X sama dengan 0, titik kedua memisahkan Y sama dengan 0. Untuk garis pertama, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 120, didapat titik itu melalui titik 0,120 dan 120,0.
Untuk garis keduanya, yaitu 5X tambah 4Y kurang dari 560, titik pertama dimisalkan dengan X sama dengan 0, titik kedua Y sama dengan 0. Bisa ya cara menghitungnya, ini hanya mengingat materi lalu aja. Dari memisalkan itu akan didapat titik 0,140 dan 112,0. Titik-titik ini akan dibuat menjadi garis. Oke, ini langsung ya gambar garisnya, karena kalian sudah belajar bertahap yang pertemuan yang lalu. Garis pertama yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 120, itu melalui titik 0,120 dan 120,0. Kalian tarik garis. Ini titik 0,120. Ini 120,0 ya, ini 120,0 ya. Yang 112 itu yang sebelumnya, yang di sini. Ini yang 112,0. Yang garis pertama yang 120, di sini 120. Tarik garis. Karena kurang dari, maka yang diarsir sebelah kiri. Oke, sebelah kiri di garis, diarsir. Garis kedua, 5X tambah 4Y kurang dari 560 melalui titik 0,140 di sini dan 112,0. Tarik garis. Karena kurang dari atau sama dengan, maka yang diarsir sebelah kiri. Oke. Yang ibu warna hijau ini itu daerah yang terarsir 2 kali. Ya. Jadi yang terarsir 2 kali menjadi daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaian ini. Ya, daerah penyelesaiannya dibatasi oleh titik 0,0. Cari pertemuan garisnya ya. 0,120, 112,0 dan titik potong di sini. Oke. Titik potong di sini harus dicari untuk menentukan nilai optimum. Cara menentukan titik potong, oke. Jadi garis pertama dan garis kedua kalian eliminasi. Ya, dieliminasi sehingga mendapatkan nilai X sama dengan 80. Setelah mendapat X sama dengan 80, disubstitusikan X ke X tambah Y sama dengan 120 sehingga Y-nya didapat 40. Jadi titik potongnya di sini adalah 80,40 ini. Jadi titik ini didapat dari eliminasi. Oke. Sampai di sini bisa ya menentukan daerah penyelesaian dan titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian. Terakhir, ini baru kita kalau sudah dapat daerah penyelesaian dan titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian, baru bisa ditentukan nilai optimumnya. Pertanyaannya di situ adalah berapa biaya paket maksimum. Jadi kita akan mencari yang tertinggi. Jadi kita buat kolom ya. Yang dituliskan pada kolom ini adalah titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian tadi. 0,0, 0,120, 112,0 dan 80,40. Yang lain tidak boleh dituliskan karena dia tidak membatasi daerah penyelesaian. Setelah dimasukkan, baru dimasukkan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah biaya paketnya tadi. Biaya paket peti kemas pertama itu 20.000, jadi 20.000 X. Biaya peti kemas kedua itu 15.000, jadi ditambah 15.000 Y. Jadi kita masukkan, kita cari biayanya masing-masing titik ini. Ketika 0,0 artinya X diganti dengan 0, Y diganti dengan 0. Jadi hasilnya 20.000 kali 0 ditambah 15.000 kali 0, hasilnya 0.
Titik yang kedua, 0,120, 0,120. Jadi X-nya 0, Y-nya 120. Masukkan di sini. Ini ya. 20.000 X, X-nya diganti dengan 0. 15.000 Y, Y-nya diganti dengan 120. Sehingga didapat 1.800.000. Dengan cara yang sama seperti ini, ketika titik 112,0, yaitu X-nya diganti 112, Y-nya diganti dengan 0, maka hasilnya diperoleh 2.240.000. Ketika di titik 80,40, X-nya diganti 80, Y-nya diganti 40, diperoleh 2.200.000. Dari angka yang kita peroleh ini, artinya nilai tertinggi adalah di 2.240. Inilah yang namanya nilai maksimum. Jadi, biaya paket maksimumnya adalah 2.240.000 pada ketika X atau peti kemas pertama itu sebanyak 112, peti kemas kedua sebanyak 0. Oke ya, jadi sudah terjawab. Itu cara menentukan nilai maksimum. Ibu ulang sedikit lagi, intinya untuk menentukan nilai maksimum, kalian harus menentukan daerah penyelesaian dahulu. Kalian tentukan titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian, baru dimasukkan ke fungsi objektif. Oke, begitu ya. Oke, untuk latihan soal, kalian kerjakan soal ini, ikuti petunjuknya. Dan kalau bingung, putar lagi YouTube-nya, video pembelajarannya. Oke, cukup dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.